Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita jumpa kembali dalam pembelajaran SHS, Sukses, Husnul Khatimah, dan Surga, seri yang ke-19. Insya Allah kita akan membahas tentang berlatih. Nah, kita sudah memahami bahwa sholat khusyuk Rasulullah itu sederhana sekali dan mudah. Yaitu ada yang diucapkan, ada yang digerakkan badannya, ada yang dipikirkan, ada yang dijiwai, dan dilakukan dengan tenang. Nah, alhamdulillah cuman seperti itu. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali karena setiap orang bisa melakukannya. Namun, karena kita orang Indonesia, tentunya tidak serta-merta kita bisa melakukan seperti Rasulullah itu. Ya, karena bahasanya berbeda, kebiasaannya berbeda, kemudian pemahamannya juga mungkin harus dipelajari lagi, kemudian harus diucapkan, harus dilatih, harus ada pikirannya juga, harus ada memorinya, memori bahasanya. Nah, kemudian jiwanya juga harus disesuaikan dengan penjiwaannya, dan ketenangannya juga harus disesuaikan. Ya, karena itulah dia perlu berlatih. Dia perlu berlatih. Jadi, walaupun kita paham, oh iya begitu, oh iya begitu, oh iya begitu. Tapi dalam pelaksanaannya belum tentu mudah. Ya, belum tentu mudah kecuali orang-orang yang sudah terlatih. Ya, seperti mungkin kalau soal bahasa Arab sudah lancar sekali misalnya, itu lebih mudah. Ya, bahasa Arabnya sudah matang sekali dan sudah fasih sekali, misalnya itu lebih mudah. Tapi untuk orang-orang biasa seperti kita, itu harus dilatih. Kenapa harus dilatih? Karena khusyuk 3T itu, atau tumakninah, tafakur, tadabbur itu, khusyuk itu ya secara keseluruhan adalah sebuah keterampilan. Ya, keterampilan pikiran, keterampilan jiwa, keterampilan praktek-prakteknya itu, ketenangan juga mesti terampil, semua mesti terampil itu karena khusyuk itu sebuah keterampilan. Nah, untuk itu, mengapa sih kita harus berlatih? Nah, kita lihat slide berikut ini supaya kita bisa mudah memahaminya. Nah, ini para sahabat tentang berlatih. Mengapa sih kita perlu berlatih? Kita ketahui ya bahwa salat khusyuk atau khusyuk dalam jiwa itu merupakan kegiatan. Jadi kegiatan dan kegiatan ini adalah sebuah keterampilan. Ya, keterampilan yang harus dibuat, kegiatan yang harus dibuat. Yang harus dibuatnya apa? Kegiatannya itu mengingat. Ya, mengingat. Kegiatan apa? Kegiatan pikiran, kegiatan jiwa. Nah, ini dalam bentuk apa? Mengingat. Ya, pikiran bisa mengingat, jiwa juga bisa mengingat. Nah, ini nih untuk cepat dia lebih mengingat, antara lidah, pikiran, dan jiwa, itu harus sinkron. Harus sejalan. Nah, pada saat dia harus sejalan inilah kita harus betul-betul berlatih antara lidah, pikiran, dan jiwa, serta ketenangannya harus kita latih. Ya, dia harus kita latih. Karena khusyuk itu pada dasarnya adalah keterampilan mengingat. Ya, keterampilan mengingat, keterampilan pikiran, keterampilan jiwa keseluruhan, ya, sehingga dia bisa otomatis antara lidah, ya, pikiran, dan jiwa itu harus berlatih. Nah, berlatih ini bagaimana maksudnya? Diulang-ulang. Ada pengulangan. Kalau udah ada diulang, nah akhirnya dia terampil.
Nah, keterampilan terus dipergunakan, terus dipergunakan, terus dipergunakan. Kita pahami segala permasalahannya, cara berlatihnya, terus diulang-ulang, diulang-ulang seumur hidup ini. Ya, karena sholat itu kan seumur hidup. Dia menjadi ahli. Jadi umumnya kalau dia sesuatu kita lakukan dengan terampil, karena berlatih, karena pengulangan, itu lama-lama menjadi ahli. Dia menjadi ahli. Jadi kalau dalam keilmuan, semua apa saja dia, setelah dia adanya pengetahuan, nah kemudian dilatih menjadi terampil, nah kemudian menjadi ahli. Nah inilah mengapa salat khusyuk 3T harus berlatih. Ya, karena salat khusyuk itu sebuah keterampilan, keterampilan pikiran, keterampilan jiwa, keterampilan mengingat. Ya, jadi dia harus dilatih diulang-ulang. Nah, pada awalnya ya salat khusyuk 3T ini adalah berupa teori. Teori itu memori namanya. Ngerti, oh gini, oh gitu, oh gini, oh gitu. Paham. Udah sampai situ berhenti. Nah, sedangkan sholatnya kan dipraktekkan. Sholat itu harus dipraktekkan. Sholat itu harus dilakukan terus. Nah, maka si memori ini harus diingat. Diingat itu dilatih, diulang menjadi terampil. Ya, mengingatnya menjadi terampil, menjiwainya menjadi terampil, tenangnya menjadi terampil. Ya, kemudian kalau lidah kan sudah terampil. Lidah itu sudah terampil, sudah dia membacanya lancar. Bergeraknya juga sudah terampil. Ya, nah, kalau sudah terampil, lama-lama menjadi ahli. Nah, inilah yang disebut dengan program otomatis. Jadi memori diulang-ulang menjadi program. Nah, programnya juga berjalan terus menjadi otomatis. Nah, sehingga pada saat kita sholat itu langsung tuh. Kalau udah terlatih, lama-lama dia betul-betul bisa ahli, bisa otomatis. Nah, itu kekhusyuan bisa begitu. Ya, kekhusyuannya bisa otomatis. Dia harus berlatih. Dia harus berlatih. Nah, berlatihnya ini di mana? Di luar sholat, yaitu dengan sasmi. 1 ayat 1 minggu, dia berlatihnya di luar sholat. Ingat, berlatih di luar sholat. Nanti akan terbawa dalam sholat dengan sendirinya. Nah, inilah para sahabat sekalian tentang pentingnya berlatih. Dan memang pelajaran kita itu TBP namanya, teori, berlatih, dan praktek keseharian. Lama-lama dia akan menjadi program otomatis di dalam diri kita. Pikirannya otomatis, jiwanya otomatis, ketenangannya otomatis. Jadi antara lidah, pikiran, dan jiwa bisa berjalan seiring secara otomatis. Kalau udah seperti itu, insya Allah kekhusyuannya luar biasa. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.